Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ica Primadona, NIM 2520028. Saya dari kelas PTIK 2A, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai stack pada pembelajaran struktur data. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu stack? Nah, berikut saya akan menjelaskan pengertian stack, karakteristik, kelebihan dan kekurangan stack, serta jenis-jenis stack. Oke, yang pertama, pengertian stack. Stack disebut juga dengan tumpukan. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Karakteristik stack bersifat LIFO, last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Misal, kita ingin mengambil sesuatu dari tumpukan, maka kita harus mengambilnya dari tumpukan yang paling atas dahulu. Jika kita mengambil yang A terlebih dahulu, maka yang B akan jatuh. Contoh lain dari stack, misalkan kita ingin mengambil beberapa buku yang ada di rak perpustakaan untuk dipindahkan ke rak buku lainnya. Lalu, dalam pengambilan beberapa buku yang ada di perpustakaan tersebut, sebelum dipindahkan, kita mengambil satu persatu buku dari perpustakaan, lalu menatanya menjadi satu tumpukan, bukan? Nah, tumpukan buku tersebut yang dinamakan stack. Next, yang kedua, kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan stack. Yang pertama, membantu mengelola data dengan metode LIFO. Dan yang kedua, secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah. Keempat, mengontrol memori secara mandiri. Kekurangan stack. Yang pertama, memori stack sangat terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Yang ketiga, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu. Dan yang ketiga, operasi stack. Operasi stack terbagi atas 6 macam. Yang pertama adalah pop. Adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen yang hanya memiliki akses pada bagian atas dan hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Yang kedua adalah push. Push yaitu operasi yang menambahkan elemen pada urutan terakhir atau paling atas. Yang ketiga, clear, yaitu untuk mengosongkan stack. Keempat, is empty, adalah untuk memeriksa apakah stack kosong. Yang kelima, is full, yaitu untuk memeriksa apakah stack sudah penuh. Yang keenam, pack, yaitu operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Next, yang keempat, jenis-jenis stack. Jenis-jenis stack terbagi dua. Yang pertama, single stack. Single stack dapat direpresentasikan menggunakan array satu dimensi.
Pada single stack berlaku aturan LIFO, last in first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan pertama kali diambil atau dilayani. Kemudian, jenis stack yang kedua yaitu double stack atau juga disebut dengan stack ganda, yaitu stack yang hanya terdiri dari dua single stack. Bila stack ini direpresentasikan dengan array, maka pengisian dan penghapusan harus melalui satu arah. Ini merupakan proses single stack, yaitu awal inisialisasi, push, simpan, masuk, insert dan tulis, pop, ambil, keluar, delete, dan baca. Nah, kondisi single stack ditentukan oleh posisi atau isi top. Jika kondisi stack kosong, maka posisi top sama dengan min 1. Jika kondisi stack penuh, maka posisi top sama dengan n-1. Jika kondisi stack bisa diisi, maka top kecil dari n-1. Dan jika kondisi stack ada isinya, maka posisi top besar dari min 1. Ini merupakan bentuk algoritma pada single stack. Yang pertama, algoritma push. Yang kedua adalah algoritma pop. Next, ini merupakan contoh program single stack. Teman-teman bisa langsung mencoba programnya. Dan ini merupakan hasil output pada program tadi. Lanjut, yang kedua adalah double stack. Dalam double stack terjadi beberapa proses, di antaranya inisialisasi, push 1 yaitu proses push untuk single stack pertama, kedua pop 1 yaitu proses pop untuk single stack pertama, yang kemudian push 2 proses push untuk single stack kedua, dan pop 2 proses pop untuk single stack kedua. Kondisi double stack. Nah, jika kondisi stack 1 kosong, maka posisi top 1 sama dengan min 1. Jika kondisi stack 2 kosong, maka posisi topnya adalah top 2 sama dengan n. Dan jika kondisi stack penuh, baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi, maka posisi topnya adalah top 2 kurang top 1 sama dengan 1. Dan jika kondisi stack bisa diisi baik stack 1 maupun stack 2, maka posisi topnya adalah top 2 kurang top 1 besar dari 1. Dan kondisi stack 1 ada isinya, maka posisi top besar dari min 1. Dan kondisi stack 2 ada isinya, maka posisi top 2 kecil dari n. Ini merupakan algoritma dalam double stack. Algoritma push 1, algoritma pop 1, algoritma push 2, algoritma pop 2. Nah, ini contoh program double stack. Dan ini adalah hasil output. Next, implementasi stack. Yang pertama, array. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan array adalah mudah untuk diimplementasikan.
Sementara itu, kekurangannya adalah bisa dibilang tidak terlalu dinamis. Pasalnya, hal itu tidak tumbuh dan menyusut tergantung pada kebutuhan saat proses. Yang kedua, linked list. Menggunakan linked list, operasi push bisa diganti dengan metode add at front. Dan operasi pop bisa diganti dengan fungsi yang menghapus node depan dari linked list. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan linked yaitu linked list adalah dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan saat runtime. Sementara kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.